sebelah sana. Arus bukan deras, arus. Bantuin ngomong atuh kameramen. Wah, supernya udang. Ini ada telur. Telur apa? Bukan telur. Apa ini? Ini balonceng. Nah, ini dia bunganya. Ini dapatin cuma 2 jenis aja. Assalamualaikum sadayana. Emak doain yang nonton tayangan emak teh sehat semua. Di episode kali ini emak lagi pengen nyari ikan di muara sungai Citanduy. Cari ikannya pakai cara khas nelayan setempat loh. Aduh, jalan di tengah arus yang cukup deras seperti ini ngeri-ngeri sedap juga loh sadayana. Oh iya, emak juga harus hati-hati nih, soalnya di sini ada ikan yang berbahaya yang ditakuti sama para nelayan. Dan hari ini emak ditemani juga sama Mang Ujang nih. Ini namanya tuh apa, Mang? Ini namanya jaring kantong. Jaring rantong. Ya, kantong. Biasa buat nangkap ikannya, Mang ya? Ya, buat nangkap ikan. Oh, jadi metodenya tuh harus buat lingkaran dulu. Lingkaran dulu ya. Dikurung helanya. Ya. Ikannya dikurung-kurung gitu ya? Ya. Jadi nggak pada keluar. Ya, nanti tinggal tarik. Tarik, berarti ini didiamin Tarik, dulu. Ya. Oh, Langsung tarik. berapa lama, Mang? Paling 10 menit lah. 10 menit. Ya. Lalu tarik. Lalu tarik. Oh, mudah-mudahan kita dapat hasil ya, Mang ya. Dan ya. Ada juga ikannya udah pada terbang ya waktu kita kelilingin sama jaring ya, Mang. Ya. Ada udang, kameramen tadi. Ramai banyak ikannya di dalam. Mudah-mudahan ada yang kena ya, Mang. Nah, kalau udah. Ternyata masang jaring kantong ke tengah sungai tidak mudah loh sadayana. Emak dan Mang Ujang mesti jalan perlahan sembari menahan arus sungai yang cukup kencang. Itu harus cepat diangkat supaya ikannya nggak pada keluar, ikan yang masuk ke dalam sini. Tuh, Mang Ujang lagi berusaha buat narik, buat nyatuin. Beratnya, Mang. Berat memang pekerjaan nelayan ya sadayana. Alhamdulillah udah jadi lingkaran tuh. Sekarang kita tinggal tunggu selama 10-15 menitan. Nah, kalau jaring sudah ditebar, tunggu aja sekitar 10 menit. Biasanya ikan-ikannya akan terjaring. Habis itu, jaring ditarik secara perlahan, seperti yang dilakukan Mang Ujang. Gak mudah loh menarik jaring. Selain berat, melipatnya juga harus hati-hati supaya jaringnya tidak terbelit. Sekarang, kita lihat dulu yuk hasil tangkapannya. Ayo kita ke pinggir dulu, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Sepertinya tangkapan pertama ini ikannya kurang banyak yang terjaring. Tapi ini baru tangkapan pertama. Alhamdulillah, Mang, walaupun dapat segini ya, Mang ya. Ya. Jangan pantai semangat. Nah, itu dari hasil 1 kali ngejaring ya, Mang ya. Dapatnya segini. Tapi nggak tentu ya, Mang ya. Kadang dapat banyak, kadang enggak. Tapi kita coba lagi, mau nebar lagi. Ini bukan hanya 1 kali nebar ya, Mang ya. Kita tebar lagi ya, Mang ya. Kita tebar lagi jaringnya untuk tangkapan kedua. Kita kembali menebar jaringnya secara melingkar supaya ikan-ikan yang berada di dalam lingkaran bisa ke jaring sehingga bisa kita tangkap. Upaya kedua sudah selesai. Saatnya kita lihat lagi hasil tangkapan ikannya. Bismillah, semoga hasilnya lebih banyak dari sebelumnya ya. Ada ikan besarnya, ada udang besarnya. Ada, Mang, itu. Mana, Mang? Oh, ini dia, ini supernya udang ini. Wow, supernya udang. Wow, ini kalau dapat banyak lumayan, Mang. Cuma 1 ya, Mang. Mudah-mudahan nanti dapat lagi ya, Mang. Tangkapan kedua kita ya, Mang. Lumayan agak banyak dari yang tadi. Berarti didiamnya harus agak lama, Mang. Oh iya sadayana, saat mengambil hasil tangkapan jaring mesti hati-hati ya. Karena ada satu jenis ikan berbahaya yang sangat ditakuti oleh nelayan di Kabupaten Pangandaran. Namanya ikan ipuh.
Bentuknya sih kecil, tapi kalau terkena sengatannya, kita bisa demam. Ikan yang hidup di air tawar, laut, dan payau ini sering tersangkut di jaring nelayan bersama ikan-ikan lainnya. Biasanya kalau sudah begini, nelayan akan mengubur ikan ipu di dalam pasir untuk mencegah nelayan lain tersengat racunnya. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya ya. Sekarang kita mau pindah lokasi. Agak pinggir. Emang udah duluan. Ternyata ikan yang kita dapat itu bukan hanya satu jenis aja, tapi beberapa jenis ikan ya Bang ya. Iya. Seperti boboso, udang, siper, pengpreng. Tapi untuk ikan utama kita di Sungai Muara ini, ikannya ikan apa Mang? Balanak. Nah itu dia. Tapi kita belum beruntung, kita belum mendapatkan balanak. Mudah-mudahan pindah dari sini kita dapat balanak ya. Ada yang tahu ikan belanak? Itu loh yang bentuknya kayak ikan bandeng, cuma durinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak kalau kata emak mah. Ikan belanak mah hidupnya bukan di perairan dalam, tapi yang dangkal dan berlumpur. Jadi buat ambil ikan itu susah-susah gampang. Karena kita harus berlawanan sama air, derasnya airnya. Di sebelah sana arus bukan deras ya, arus. Bantuin ngomong atuh kameramen, arus sama arusnya. Arus yang cukup kencang seperti ini, kata Mang Ujang, justru makin memudahkan nelayan untuk menjaring ikan. Karena ikan-ikannya jadi ikut terdorong oleh arus. Ngomong-ngomong, arus airnya makin sore makin kencang, Kita mesti segera mengangkat jaring ke darat nih. Lumayan berat juga ini. Semoga kali ini ikan yang emak pengenin tertangkap. Ini dia tangkapan kita terakhir. Alhamdulillah dapat ikan caroang. Tuh. Masukin. Udah. Ya, meski belum dapat ikan belanak, emak tetap bersyukur ikan yang didapat ini masih bisa emak masak kok. Hasil tangkapannya langsung masak di tempat aja. Sambil nunggu apinya ada baraknya. Dibakar begini jadi pilihan emak hari ini. Ikan udang udah tersusun rapi. Sambil menunggu matang, emak mau ulek bumbunya. Nah, ikan bakar kecil kayak gitu enaknya dibikin bumbu cobek. Ya, bumbu cobek. Emak butuh gula merah, bawang putih, jahe, kencur, garam, dan cabai rawit. Ikan udang udah selesai dibakar, tinggal emak lepas dari tusukan. Ini biar gampang dicampur dengan sambal atuh. Nah, emak udah siapin air panas untuk dicampur ke sambal. Unik kan? Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini teh biar ada kuahnya gitu loh, sadayana. Campur kayak gini. Emak mau campur dengan satu bahan lagi. Timun, ini isian timun, bijinya. Timun teh banyak khasiatnya. Buat yang punya darah tinggi, timun ini bagus dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah. Udah mateng, ini dia. Alhamdulillah rezeki hari ini ya Mang ya. Lumayan. Walaupun ikannya kecil-kecil, tapi kita harus bersyukur ya Mang ya. Pak, makan. Sekarang saatnya menikmati hasil tangkapan. Udangnya cuma satu nih buat emak. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ya Mang? Ya, segar. Sekarang bumbunya. Bumbu cobek buatan emak jangan ditanya, jadi rebutan dan favoritnya suami dan anak-anak di rumah. Mang Kecil tapi enak nih. Untuk para nelayan, berapapun hasil tangkapannya tetap harus disyukuri. Masih bisa dibawa pulang ke rumah untuk dimasak sebagai lauk makanan bersama keluarga. Emak dan Mang Ujang lanjut makan dulu ya sadayana. Setelah ini masih ada cerita emak yang enggak kalah seru kok. Jangan kemana-mana ya.